Sobat semangat, kita perhatikan sesuatu kejadian karena ada satu gerakan. Ketika gerakan tersebut aktif, maka dia akan menghasilkan sesuatu. Gerakan ini akan menimbulkan suatu proses perubahan. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dia akan menghasilkan perubahan. Diam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuatu yang diam, terus-menerus, tidak akan bisa enak dilihat. Tapi ketika dia mengalami perubahan, bergerak, maka pada saat itu terjadilah satu proses perubahan. Di dalam perubahan tersebutlah, maka akan bermunculan berbagai macam aktivitas yang akan menghasilkan. Oleh karena itu, jangan diam, bergerak. Lakukan gerakan yang konsisten. Lakukan gerakan yang terus, yang bisa meningkatkan. Ketika kita berjalan, jalan kita pun kita harus bisa konsisten. Maka dengan seperti itu, tubuh kita akan menjadi berirama. Tapi kalau kita diam, tubuh kita akan diam. Dan dia tidak akan mampu memberikan sesuatu energi. Gerakan tersebut akan bisa meningkatkan energi. Ketika kita berpikir, itu adalah suatu proses gerakan. Di mana pikiran kita akan memberikan gerakan-gerakan. Siapa yang bergerak, disitulah yang terbaik. Maka gerakan akan mendatangkan hasil kebaikan. Diam akan menghasilkan ketidakbaikan. Bagaimana dengan gerakan-gerakan yang kemudian menjadi ketidakbaikan? Karena gerakan tersebut tidak konsisten. Jadi sesuatu yang gerakannya dengan konsisten, maka dia akan menghasilkan niat yang baik, gerakan yang konsisten, hasilnya baik. Niat yang baik, tapi gerakannya tidak konsisten, maka dia tidak akan menghasilkan yang baik. Niatnya tidak baik, tapi gerakannya konsisten, maka dia akan mendapatkan hasil itu. Tentu hasilnya tidak baik, tapi dia akan dapat. Namun perhatikan, ketika kita bergerak, gunakan konsistensi dalam proses kita. Melakukan sesuatu dengan konsisten, dengan bergerak yang teratur, tersistematis, inilah tubuh kita. Tubuh kita, pikiran kita, sel-sel otak kita, dia akan berjalan, bergerak sesuai dengan apa yang sudah tercipta. Ketika gerakannya sudah menyimpang, maka dia akan menghasilkan penyimpangan. Tapi kalau dia kembali kepada sistematisnya, sesuai dengan sistem tersebut, maka gerakan sel-sel otak kita akan tenang. Oke. Ketenangan itu, rileks kita karena dari hasil pikiran kita. Menegangkan, panik, kecemasan, stres, itu yang akan mengerutkan sel-sel otak kita. Tubuh kita, dia akan diam. Orang yang tegang, dia akan diam, tidak ada gerakan, tidak luwes. Ketika dia luwes, maka seluruh sel-sel otaknya, sel-sel tubuhnya bergerak dengan baik pada saat itu. Maka intervensi negatif yang masuk ke dalam tubuh yang tersistem baik tidak akan pernah mampu. Tapi intervensi yang positif masuk ke dalam pikiran kita karena sistematis kita berjalan dengan baik, pada saat itulah di mana tubuh kita akan menerima. Karena tubuh kita terdiri dari sel-sel yang positif, bukan yang negatif. Karena masuknya intervensi yang negatif, maka dia bercampur mana yang lebih kuat. Pastikan gerakan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jangan diam, bergerak. Ketika kita mampu bergerak, di situ kita akan menghasilkan. Pasti kita akan mendapatkannya. Here to be the best, now to be happy.